Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kali ini guys, saya akan mencoba melihat bagaimana energi yang dimiliki oleh orang yang kamu fokuskan. Apakah berada di dalam situasinya atau memang tidak berada pada posisinya? Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu, dan semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki. Kita akan sama-sama melihat guys, bagaimana posisi energi yang dimiliki oleh orang yang kamu fokuskan, baik secara yang ditinggalkan ataupun baik masih ada kaitannya terhadap diri kamu. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja guys terhadap kartu di depan saya ini, bagaimana energi terhadap orang yang kamu fokuskan. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sebelum saya mengarah terhadap energi yang dimiliki oleh orang yang kamu fokuskan, terlebih dahulu saya fokus terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini, baik secara perasaan, pemikiran, ataupun secara batin kamu. Kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap unsur kelicikan. Bisa saja unsur kelicikan yang kamu terima untuk saat ini berasal dari sisi perasaan kamu, atau memang berasal dari sisi hubungan LDR kamu, atau memang berasal dari sisi hubungan rumah tangga kamu, atau memang berasal dari sisi pekerjaan kamu, atau memang berasal dari sisi keuangan kamu. Yang dimana beberapa aspek yang saya katakan tadi kamu terima dan membuat diri kamu dihadapkan di dalam situasi kebingungan. Tujuan unsur kelicikan itu hanya untuk membuat diri kamu berada di dalam posisi yang sangat dirugikan. Mungkin
untuk saat ini, energi yang kamu miliki bisa saja sangat bersedih, bisa saja sangat ingin membutuhkan suatu bantuan. Kelicikan ini sangat luar biasa guys yang kamu terima. Karena saya melihat kelicikan ini sudah membuat diri kamu berada di dalam situasi yang benar-benar tidak nyaman. Nah, kalau saya mengarah terhadap sisi energi manusia yang telah kamu fokuskan di sini, mungkin ada satu hal yang sedang dia pikirkan, di mana ketika diri dia memikirkan satu hal ini, apakah diri dia ingin mencari suatu keuntungan atau memang diri dia sedang melakukan suatu kelicikan agar diri dia berada di dalam situasi yang sangat stabil. Di sisi lain, munculnya kartu kelicikan yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan terhadap energi yang dia miliki di dalam hubungan terhadap pihak lain. Ada satu hal yang ingin dia cari, atau memang energi yang berada di samping dia berusaha untuk membuat diri dia berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Karena kartu yang saya pegang ini seseorang yang memikul beberapa pedang, di mana pedang itu seakan-akan mengisyaratkan baik secara perbuatan, pemikiran, dan tindakan, semuanya bersifat negatif dengan tujuan mengharuskan satu energi ini berada di dalam posisi yang tidak nyaman. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu Seven of Clubs, di mana kemunculan kartu Seven of Clubs ini pun berbicara terhadap sisi kebahagiaan. Kalau saya mengarah terhadap energi yang kamu miliki dan kemunculan kartu kedua ini, sebenarnya diri kamu sedang mengharapkan suatu kebahagiaankah, atau memang diri kamu di sini ingin mencari suatu kebahagiaan? Di mana kebahagiaan yang kamu harapkan itu, kamu sudah tidak memperdulikan bagaimana situasi di masa lalu. Saya harus bisa untuk mencapai suatu kebahagiaan, di mana kebahagiaan itu tidak memberikan diri saya suatu unsur kelicikan. Saya mengharapkan suatu kebahagiaan itu tidak melalui rasa pengkhianatan. Saya memerlukan suatu kebahagiaan itu penuh dengan kestabilan, tetapi tidak melalui unsur kelicikan. Ini dia guys. Kedua kartu yang saya pegang ini mengisyaratkan energi yang kamu miliki untuk saat ini. Saya sudah tidak mau lagi mengenal seseorang yang dimana seseorang ini penuh dengan kemanipulatifan. Saya sudah tidak mau lagi mengenal seseorang ini dimana seseorang ini sudah membuat diri saya berada di dalam titik kesedihan. Saya sudah tidak mau lagi mengenal seseorang ini dimana seseorang ini sudah benar-benar membuat diri saya benar-benar tidak merasakan suatu kebahagiaan. Kalau saya mengarah terhadap energi yang dimiliki oleh orang yang kamu fokuskan dengan kemunculan kedua kartu ini, dia melakukan suatu kelicikan baik di dalam posisi pekerjaan ataupun posisi keuangan ataupun posisi ketika diri dia meninggalkan diri kamu. Tujuan dia cuma satu, hanya untuk mencari suatu keberuntungan, hanya untuk mencapai suatu kemakmuran, hanya untuk mencapai suatu kestabilan. Karena memang dia berpikiran ketika bersama dengan diri kamu, dia tidak mendapatkan hal tersebut.
Makanya untuk saat ini diri dia sedang dihadapkan di dalam satu energi, di mana satu energi ini pun bermain di dalam suatu kelicikan juga. Antara diri dia dengan pihak lain sama-sama bermain kelicikan hanya untuk mencapai suatu kemakmuran. Ini dia guys. Kita lihat kartu keduanya. Muncul kartu Nine of Wands, di mana kemunculan kartu Nine of Wands ini pun berbicara terhadap dua arti. Arti pertama, suatu permasalahan atau memang ada yang sedang direncanakan. Kalau saya menarik satu arti dari dua arti tersebut, ada satu permasalahan yang sedang dia hadapkan, di mana satu permasalahan ini mengharuskan diri dia berpikiran untuk melakukan suatu kelicikan. Ketika diri dia berpikiran untuk melakukan suatu kelicikan, karena memang diri dia sedang berada tidak nyaman. Segala upaya dia lakukan karena memang diri dia sangat terjepit di sini. Ini dia guys. Kita lihat kartu di sampingnya. Muncul kartu The Sun. Muncul kartu The Sun. Kartu yang berbicara dari unsur alam semesta. Seakan-akan alam semesta pun sudah tidak memberikan rasa kenyamanan juga terhadap diri dia. Alam semesta tidak memberikan kenyamanan diri dia melakukan suatu kelicikan. Dia tidak mendapatkan suatu kestabilan di sini, guys. Apakah memang orang yang kamu fokuskan ini energinya sudah dikendalikan terhadap energi yang mengelilingi dia, atau memang energi dia sudah dikendalikan terhadap pihak ketiganya? Karena banyak faktor dari keempat kartu yang saya pegang ini, energi yang mendampingi dia itu menginginkan suatu kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang dia inginkan membuat orang yang kamu fokuskan untuk saat ini tidak tahu apa yang dia lakukan. Kita lihat kartu selanjutnya guys. Wow, tongkat lagi. Ada hal yang dipertahankan, tetapi hal yang dipertahankan itu dia menyadari semuanya hanya sekedar omong kosong doang. Muncul kartu The Death. Kenapa ya selalu muncul kartu ini? Selalu muncul kartu The Death, kartu yang berunsurkan air, yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Seakan-akan kartu yang saya pegang ini guys, untuk kedepannya mengisyaratkan apakah dari sisi keuangan, atau memang dari sisi pekerjaan, atau memang dari sisi fisik, ada sesuatu kabar yang akan dia terima, di mana kabar yang akan dia terima ini membuat diri dia berhenti secara otomatis. Karena kartu yang saya pegang ini akan ada satu energi yang merasa ditinggalkan dan yang ditinggalkan. Kita lihat kartu selanjutnya guys. Dua tongkat yang saling bersilang dalam arti pertentangan. Page of Wands. Dari ketiga kartu yang saya bukakan ini guys,
saya menarik satu kesimpulan untuk kedepannya. Energi orang yang kamu fokuskan akan berada dalam situasi yang benar-benar tidak stabil, yang benar-benar tidak nyaman, yang benar-benar tidak makmur, karena memang ada satu energi yang sedang dia hadapi, di mana satu energi ini mengharuskan diri dia untuk melakukan satu tindakan, di mana tindakan ini penuh dengan hal yang dipertanyakan. Di sisi lain, untuk kedepannya terhadap energi orang yang kamu fokuskan, dia akan menerima suatu kabar, di mana kabar itu kabar duka. Ini dia, guys. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.